Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Mira di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Oke, di video kali ini Bu Mira masih akan menjelaskan program linear di bagian daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Bagi kalian yang belum menonton part 1, silahkan tonton dulu part 1 karena di sana Ibu menjelaskan contoh soal di halaman 46 di buku cetak kalian. Baik, langsung saja. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dua soal yang termuat di dalam latihan kompetensi 2 halaman 48. Perintahnya adalah gambarlah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear berikut pada bidang kartesius. Langsung saja. Oke, sistem ini kalian bisa lihat itu ada di nomor berapa karena Bu Mira lupa. Baik, langkah yang pertama adalah kalian lihat di sini ada dua sistem pertidaksamaan. Jadi nanti satu persatu kalian harus mencari titik-titiknya agar kalian bisa menggambar garis dari titik-titik tersebut. Baik, yang pertama kita ke yang 3x plus y lebih dari sama dengan 9. Untuk pertama kalian harus ubah dulu tanda pertidaksamaannya ini menjadi tanda sama dengan, ya. Jadi bentuknya 3x plus y sama dengan 9. Oke. Seperti biasa kalian buat dulu kotak titik potongnya tabel xy dengan x, y karena kita akan mencari titik tersebut melalui titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Baik, yang pertama, jika x-nya sama dengan 0, berarti kita mencari titik potong terhadap sumbu y. Langsung kita masukkan persamaannya, 3x plus y sama dengan 9, ganti x-nya dengan 0. Jadi 3 kali 0 ditambah y sama dengan 9. 3 kali 0, 0, y 0 tambah y sama dengan 9. Sehingga y-nya adalah sama dengan 9. Jadi titik yang pertama adalah 0,9. Bisa Ibu lanjut di titik potong terhadap sumbu x, sehingga kita memisahkan y-nya adalah 0. Masukkan lagi ke dalam persamaannya, 3x plus y-nya ganti 0 sama dengan 9. Sehingga 3x sama dengan 9. X-nya berarti 9 kalian bagi dengan 3, jadi hasilnya 3. Titik yang kedua yang kita dapat yaitu x-nya 3, y-nya 0. Oke, jangan terbalik ya. Jadi kalian harus menempatkan x-nya duluan yang pertama, baru yang keduanya adalah y, supaya garisnya tidak salah. Baik, Ibu lanjut ke sistem pertidaksamaan yang kedua, yaitu 5x plus 4y kurang dari sama dengan 20. Sama seperti tadi, kalian buat lagi tabelnya. Yang pertama, kita cari titik potong terhadap sumbu y, berarti x-nya sama dengan 0. Masukkan persamaannya, 5x plus 4y sama dengan 20. Ganti x-nya dengan 0, 5 kali 0 ditambah 4y sama dengan 20. 0 ditambah 4y sama dengan 20. 0 tambah 4y hasilnya 4y sama dengan 20. Sehingga y-nya adalah 20, kalian bagi dengan 4, hasilnya adalah 5. Sehingga titik yang kedua, yang pertama dari sistem yang kedua adalah 0,5. Oke, lanjut. Jika titik potongnya terhadap sumbu x, berarti y-nya yang 0. Masih sama, masukkan persamaannya, 5x plus 4y sama dengan 0, atau langsung saja ganti y-nya dengan 0 boleh. Jadi 5x plus 0 sama dengan 20. Sehingga x-nya sama dengan 5x sama dengan 20. X-nya sama dengan 20, kalian bagi 5, hasilnya adalah 4. Oke. Langkah yang ketiga adalah kalian menggambar grafiknya. Oke ya. Pertama kalian harus tahu sumbu x. Ini adalah sumbu x. Kalian harus bisa menggambar koordinatnya. Selanjutnya ini ada sumbu y dengan titik 0,0. Yang pertama, lihat. Nah, pada sistem yang pertama ada 0,9 dengan 3,0. Berarti x-nya ada di 3, boleh kalian gambar. Oke, 3 ya x-nya. Y-nya 9. Oke. Nah, dua titik ini 3,0 dengan 0,9 itu kalian hubungkan dengan garis, sehingga ini adalah garis 3x plus y sama dengan 9.
Baik. Yang kedua ada titik 0,5 dengan 4,0. Berarti X-nya ada angka 4-nya dan Y-nya ada di 5. Sama seperti tadi, kalian hubungkan dengan garis. Nah, bisa ya? Bisa. Selanjutnya kita tentukan yang mana daerah penyelesaiannya. Tapi kita arsir dulu satu persatu. Yang pertama kita ke sistem yang ini dulu. 3X plus Y lebih dari sama dengan 9. Berarti garisnya yang ini tadi. Oke, ya kan? Iya. Soalnya lebih dari sama dengan, berarti daerahnya ada di mana? Ada di sebelah kanan ya, karena dia lebih dari, bukan kurang dari. Kalau kurang dari kan di sini. Berarti daerah arsir kita ada di sebelah sini. Baik, kita arsir. Oke. Ya. Yang kedua, sistemnya yang ini, 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 20. Berarti kan garisnya yang ini nih, ya. Kalau kurang dari kan berarti daerahnya di sini. Kurang ya. Oke, kita kasih arsirnya. Set. Ya. Selanjutnya ada X lebih dari sama dengan 0. Ini kan X lebih dari sama dengan 0. Berarti daerahnya ada di sebelah kanan. Karena sebelah kanan ini dia nilainya lebih dari 0. Yang keempat juga ada Y lebih dari sama dengan 0. Sumbu Y lebih dari sama dengan 0 kan berarti daerahnya daerah yang sebelah atas. Ya, yang positif. Gitu. Jadi setelah kita gabung-gabungkan daerah arsirnya tadi, kalian cari yang mana yang daerahnya terkena semua arsiran. Apakah daerah sini? Bukan ya, karena daerah sini hanya dibatasi ini. Garis 5X plus 4Y kurang dari 20. Bukan yang ini berarti. Apakah ini? Jelas bukan, karena tidak ada arsirannya sama sekali. Apakah daerah yang sebelah sini, yang ini? Bukan juga, karena dia tidak masuk ke daerah yang sini. Nah, berarti daerah yang tiga-tiganya kena arsir adalah daerah yang segitiga yang kecil ini. Ya, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa. Oke, baik. Jadi daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Oke, bisa? Bisa. Ibu lanjut ke yang berikutnya. Oke, X plus Y kurang dari 6, kurang dari sama dengan 6, X lebih dari sama dengan 2, Y lebih dari sama dengan 0. Oke, ini berarti sistemnya hanya satu yang akan kita cari titik potongnya, ya. Oke, masih sama seperti tadi buat tabelnya. Titik potong terhadap sumbu Y-nya, X sama dengan 0, jadi 0 tambah Y sama dengan 6, jadi Y sama dengan 6. Titik yang pertama berarti 0,6. Yang kedua, jika titik potongnya terhadap sumbu X, jadi Y-nya yang sama dengan 0. Masukkan X plus Y-nya ganti 0 langsung sama dengan 6. Jadi X sama dengan 6. Jadi titik yang kedua itu adalah 6,0. Oke, bisa ya? Gampang. Oke, langkah selanjutnya kita langsung menggambar grafiknya, karena kan sistem yang harus kita cari titik potongnya cuma satu. Langsung aja. Yang pertama gambar sumbu X, saya gambar sumbu Y, terus titik 0. Oke, di sini yang sistem yang pertama ini dia 0,6 dengan 6,0. Berarti X-nya ada yang 6, Y-nya ada yang 6 juga. Berarti di sini boleh tulis 6, di sini juga 6. Oke ya. Sehingga kita bentuk dah garisnya. Nah, ya kan? Kita hubungkan. Selanjutnya, nah, ini Ibu kasih arsirnya langsung karena tandanya kurang dari sama dengan, sehingga daerahnya kan ini yang kurang dari ini. Ya, kalau yang di sini kan lebih dari, salah. Jadi kalian harus melihat dengan jeli tandanya di sini apa supaya arsirnya tidak salah. Oke, bisa ya, paham? Oke. Sekarang kita ke yang kedua, X lebih dari sama dengan 2. Nah, ini kan kita harus buat dulu garis X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 berarti kita letakkan 2 itu di X. Nah, ya,
Anggap saja ini ukurannya 2 ya, 2 satuan. Nah, bagaimana cara membuat garisnya? Sama seperti kemarin yang Ibu contohin di part 1. Jadi, untuk membuat garis X sama dengan 2, kalian cukup tarik ke atas dan ke bawah saja dari titik 2 itu. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah garis X sama dengan 2. Nah, soal kita X lebih dari sama dengan 2. Kalau lebih dari berarti kan arsirnya ke sebelah kanan, gitu ya. Jadi kita arsir ke sebelah kanan. Nah, gitu. Coba kalian lihat yang mana sih daerah yang kena arsir tiga-tiganya. Apakah daerah sini? Bukan. Apakah daerah sini? Jelas bukan. Apakah daerah sini? Bukan juga. Berarti daerah yang kena arsir semuanya itu adalah di bagian yang segitiga yang tengah ini. Gitu. Oke, nah gitu ya. Sehingga ini adalah daerah penyelesaiannya. Baik, mudah-mudahan kalian paham. Video dari Ibu cukup sekian. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, bisa tanyakan ke Ibu langsung. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.